Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya dengan menyesuaikan. Mohon izin Bapak Romanda selaku dosen pengampu mata kuliah Fasilitas Jasa Bisnis Kepelabuhan dan Dokumen Kepelabuhanan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Marita Dwi Anivevan, NIT 572011337555. Dari kelas KLK 3C, nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bisnis logistik maritim di Indonesia. Yang pertama, apa itu logistik maritim? Logistik maritim adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pergerakan barang dan informasi melalui pelayaran. Sistem logistik maritim adalah proses interaksi yang terintegrasi antara berbagai pelaku dalam kegiatan logistik melalui perairan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja logistik dalam mengantar barang yang tepat ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang diinginkan. Dalam logistik maritim ini terdapat 3 aktor utama. Yang pertama yaitu usaha pelayaran, yang kedua operator terminal atau pelabuhan, dan yang terakhir yaitu penyedia jasa pengiriman atau yang sering disebut dengan freight forwarder. Kemudian, apa sih bisnis logistik maritim itu? Terminologi logistik dalam lingkup bisnis berdasarkan pemikiran Council of Logistic Management, the process of planning, implementing, and controlling the efficient, effective flow and storage of goods, service, and related information from point of origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer requirement. Unsur pokok manajemen yaitu perencanaan, implementasi, dan pengawasan dalam aliran barang dan informasi secara efektif, efisien dari titik asal ke titik konsumen. Kemudian, di sini saya menyediakan menampilkan gambar mengenai aliran barang dari yang pertama pemasok, kemudian pengadaan, setelah adanya pengadaan, kemudian lanjut ke step berikutnya yaitu operasi, yang kemudian dilanjutkan dengan distribusi, dan yang terakhir dengan konsumen. Kemudian, barang atau material mengalir dari titik asal yaitu pemasok. Aliran ini diteruskan ke bagian operasi atau bagian produksi dari suatu pabrik untuk yang kemudian akhirnya kepada konsumen. Kemudian, dampak konsep logistik berkembang ke manajemen rantai pasar atau supply chain management. Cakupannya meliputi kegiatan logistik dengan memasukkan kepuasan konsumen, aliran finansial, aliran informasi secara terintegrasi dari semua pemangku kepentingan. Evolusi logistik dapat dilacak pada awal sebelum tahun 1950-an. Logistik diterapkan pada dunia militer sebagai strategi memenangkan pertempuran yang kemudian diterapkan dalam bisnis. Meningkatnya persaingan, maka perkembangan logistik berikutnya adanya penambahan variabel strategi. Jika manajemen logistik orientasinya masih per bagian atau individual perusahaan, maka manajemen rantai pasar orientasinya semua bagian atau semua dari perusahaan yang terlibat dalam aliran barang tersebut. Kemudian, konsep dari logistik maritim. Logistik maritim adalah tentang pengangkutan barang atau delivery dengan kapal dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dengan efektif sebagai suatu sistem. Dalam operasi pengangkutan ini mengemban fungsi pemasaran yaitu distribusi. Kemudian hal penting pada distribusi yaitu 3 entitas operator maritim. Yang pertama yaitu perusahaan pelayaran seperti yang pertama tadi disebutkan, kemudian operator pelabuhan, dan yang terakhir freight forwarder. Berdasarkan gagasan yang telah mendasari sebelumnya, maka konsep logistik maritim adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengelolaan aliran barang dan informasi melalui stakeholder yang terlibat dalam transportasi laut. Kemudian, hal penting pada distribusi, yaitu ada 3 entitas operator maritim yang sudah tadi disebutkan. Yang pertama yaitu dari perusahaan pelayaran.
Perusahaan pelayaran adalah operator yang menawarkan ruangan kargo untuk mengangkutkan kargo tersebut. Perusahaan pelayaran dapat beroperasi karena merupakan sistem yang kompak. Kemudian yang kedua, dari operator pelabuhan. Pelabuhan secara umum merupakan tempat kapal bersandar, melakukan bongkar muat, pertemuan moda transportasi, dilengkapi peralatan khusus untuk operasinya. Operator pelabuhan adalah salah satu komponen dari sistem integrasi logistik maritim. Kemudian yang ketiga yaitu freight forwarding, FF. Agen dalam pengiriman kargo merupakan perantara paling umum dalam logistik global untuk memfasilitasi lintas batas perdagangan lintas batas. Fungsi FF atau freight forwarding sebagai wakil atau perantara, pengirim atau penerima kargo dalam proses pengiriman atau penerimaan kargo. Kemudian, di sini saya menyediakan gambar dari sistem logistik maritim yang tadi yang pertama ada dari freight forwarder atau freight forwarding, kemudian dari perusahaan pelayaran, kemudian dari operator pelabuhan. Di sini saya menyediakan gambar dan kurang lebih seperti ini gambarannya untuk ketiga entitas tadi. Kemudian, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Persaingan ketat dalam semua bisnis, pelabuhan sekarang ini memandang logistik sebagai salah satu strategi bisnis untuk mencapai keunggulan bersaing. Esensi logistik adalah proses aliran barang, aliran informasi, di mana aliran atau flow di sini membentuk rantai pasok dari titik awal sampai titik akhir yang dikendalikan oleh pelabuhan. Logistik maritim merupakan manajemen pengangkutan muatan melalui laut yang pelaksanaannya memerlukan peran operator dari maritim. Masing-masing stakeholder menikmati nilai rantai logistik maritim dan bagi konsumen akhir dalam bentuk efektivitas dan efisiensi dari pengiriman. Kemudian, apa sih dokumen pendukung yang dapat digunakan dalam bisnis logistik maritim ini? Sini ada 3 jenis dokumen administrasi yang dapat saya sebutkan. Yang pertama yaitu dokumen deklarasi permohonan atau pemberitahuan, yang kedua dokumen respon persetujuan, yang ketiga dokumen pendukung. Kemudian ada lagi 3 formalitas administrasi dokumen berdasarkan kewenangan 3P di atas, yaitu yang pertama formalitas administrasi dokumen port regulator, yang kedua formalitas administrasi dokumen port operator, dan yang ketiga formalitas administrasi dokumen port community. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis logistik maritim ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu port regulator yang terdiri dari Kemenhub atau Kementerian Perhubungan, yang kedua bea cukai, yang ketiga karantina, yang keempat kantor kesehatan pelabuhan, dan yang terakhir migrasi. Kemudian pihak yang kedua yaitu ada port operator yang terdiri atas BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yang di situ terdapat PT Pelindo. Kemudian yang kedua unit pelayanan teknis Kementerian Perhubungan, dan yang ketiga dari pihak swasta. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu port community yang terdiri atas yang pertama perusahaan pelayaran, kemudian kedua agen kapal, yang ketiga freight forwarder, yang keempat perusahaan truk, yang kelima perusahaan perantara, kemudian jasa kepabeanan, kemudian pengelolaan depo atau TPS atau tempat pendidikan sementara, kemudian eksportir, importir, dan yang terakhir original cargo owner. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi utama dan kegiatan pendukung logistik maritim. Yang pertama yaitu ada fungsi utama dan kegiatan pendukung dari pihak pengirim atau dari pengiriman. Fungsi utamanya yaitu memindahkan kargo dari pelabuhan ke pelabuhan lain. Kemudian kegiatan pendukungnya, dokumentasi yang berkaitan dengan perdagangan laut, pelacakan kontainer, dan informasi layanan intermodal. Yang kedua yaitu pelabuhan terminal operation. Fungsi utamanya, pengiriman penerimaan, bongkar atau muat kargo, bongkar muat, menghubungkan ke transportasi darat.
Kegiatan pendukungnya yaitu pergudangan, menawarkan pusat distribusi, pengujian majelis, dan memperbaiki. Yang ketiga yaitu kargo penelusuran. Fungsi utamanya pemesanan kapal dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan laut dan perdagangan atas nama pengirim. Kemudian kegiatan pendukungnya yaitu manajemen persediaan, pengemasan, pergudangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun dari materi ini ada yang kurang, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang dapat melihat presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.